Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba'du fa ya hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bi muradih. Puji dan rasa syukur mati kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Semoga dengan thalabul ilmi kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah, mendapatkan syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. DKI Masjid Al-Ihsan yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, semoga semuanya Allah muliakan. Pada kali ini masih pembahasan masalah taubat, yang mana taubat ini kemarin saya sudah ceritakan, itu merupakan satu kewajiban kita untuk melaksanakan taubat, yang intinya taubat ini selalu kita merasa punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadikan kita supaya bisa melaksanakan taubat, maka kita harus selalu membaca dalam anjuran-anjuran Allah, yang mana Allah telah berfirman dalam surat Maryam, al-yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani waqda wa yauma nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Itu di dalam surat Maryam ya. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang takwa nanti di akhirat dengan keadaan wafda. Wafda itu sangat terhormat. Jadi orang yang takwa itu akan diberi penghormatan, seolah-olah tamu penghormatan dari Allah itu adalah orang-orang takwa. Sedangkan orang-orang yang berdosa, yang punya dosa, yang selalu melaksanakan maksiat di dunia, maka posisinya wirda. Wirda itu orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan anjuran Allah ini kita harus selalu mengingat kepada dosa-dosa kita yang telah kita laksanakan di waktu-waktu kebelakang, karena tidak ada waktu terlambat buat kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas ini meladeni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu riwayat selama 12 tahun. Kemanapun Rasul berada, maka Anas bin Malik itu selalu ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis banyak yang datang dari Anas bin Malik, itu diantaranya. Kata Anas, lillahi abrahu bi taubati abdin min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi falah. Allah sangat gembira kepada seorang abid yang melaksanakan tobat di antara kamu sekalian,
saqata ala ba'irihi wa qad alalahu piara di pala, yang mana beliau jatuh dari kendaraan lalu ditinggalkan oleh kendaraannya itu sendiri, dan di waktu itu pula Allah menemukan kendaraan dari seorang abid itu. Artinya kalau seorang abid memakai kendaraan lalu di tengah jalan kendaraan itu dia itu jatuh lalu kendaraannya menghilang. Contohlah kalau kita bawa motor di tengah jalan, motor kita hilang. Ternyata sesudah motor hilang, dia berdiri di situ, motor yang tadinya hilang ada lagi di depan orang yang kehilangan itu motor. Maka itu dapat kegembiraan yang luar biasa. Maka Allah gembira, lebih gembira dari orang yang gembira itu. Dalam arti Allah memberikan satu kewajiban kepada kita untuk melaksanakan tobat. Kalau kita memang melaksanakan tobat, Allah akan selalu gembira kepada orang yang suka melaksanakan tobat. Padahal orang yang tobat itu manfaatnya bukan Allah. Padahal orang yang melaksanakan istighfar itu kemanfaatannya bukan kepada Allah, tetapi kepada kita. Tapi justru Allah yang lebih sangat gembira kepada orang yang melaksanakan tobat, lebih dari kegembiraan orang yang kehilangan sesuatu lalu diketemukan kembali. Dan juga ada orang itu dalam hadis yang kelima, tidak ada keterlambatan dalam melaksanakan tobat dan tidak ada batasan dosa sebagaimanapun waktu di dunia, walaupun dosa itu sangat besar. Ada seorang manusia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita ada seorang, ini memang hadis yang sudah pada tahu, ada salah seorang yang sudah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada pendeta di waktu itu. Arti pendeta itu orang yang memiliki ilmu agama. Katanya, wahai fulan, aku ini sudah berdosa membunuh orang sebanyak 99 orang. Kalau saya bertobat, ini masih ada pintu untuk diterima Allah. Maka kata pendeta itu, wah itu udah kebesaran. Makanya karena dia merasa nggak enak, orang yang menyebutkan itu terlalu kebesaran dosanya, maka orang itu dibunuh lagi. Berarti jumlah yang dibunuh sama orang itu berapa? 100. Lalu dia berjalan lagi untuk menanyakan bahwa dia sudah membunuh 100 orang, karena dalam hatinya udah niat ingin melaksanakan tobat. Bertemu lagi dengan seseorang yang punya ilmu, lalu dia menanyakan lagi, wahai fulan, aku ini udah membunuh 100 orang. Apa kalau saya punya niat untuk melaksanakan tobat, masih ada pintu terbuka dari Allah? Nah, makanya kata orang itu, wahai fulan, tidak ada bahasa terlambat selagi kita masih ada kemauan, ada kesempatan, walaupun dosa sebesar apapun yang dilaksanakan di waktu di dunia ini, Allah masih membukakan pintu tobat. Malam yugurgir, selagi nyawa kita, ruh kita belum ada di dalam kekerongkongan. Nah, maka dia merasa gembira lalu berjalan menuju satu tempat yang sangat baik, karena kata pendeta itu, wahai fulan, kalau memang kamu mau tobat, coba kamu pergi aja ke satu tempat yang memang itu tempat luar biasa cocok buat kamu untuk melaksanakan tobat. Cuma di tengah jalan Allah mengatakan lain kepada orang itu, dia sudah benar-benar ingin melaksanakan tobat, ternyata dia keburu maut. Dalam arti malaikat Jibril menjemput nyawa orang itu. Jadi dia itu belum sempat melaksanakan kebaikan sedikit pun, tapi di dalam hatinya sudah punya niat
luar biasa untuk melaksanakan taubat. Nah, makanya datang malaikat adab, ya Allah, ini orang harus disiksa karena dosanya luar biasa besar. Maka Allah nyuruh lagi seorang malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, wahai malaikat, kamu jangan gitu. Coba lihat dulu perjalanan hati orang ini, dan mari kita ukur sudah seberapa banyak ataupun seberapa jauh dia melangkah untuk melaksanakan tobat dari tempat yang memang dia pergi ke tempat yang akan dituju. Ternyata diukur sama malaikat, tempat yang akan dituju itu sudah melampaui batas. Jadi dari tempat A ke tempat B di tengah jalan berarti tempat itu yang dilalui sama orang yang ingin melaksanakan tobat sudah melampaui setengah dari perjalanan untuk menuju baik. Maka kata Allah, wahai malaikat rahmat, aku sudah mengampuni orang itu karena dia sudah mempunyai 100% untuk melaksanakan taubat. Makanya kalau hidup di dunia selagi masih dia ada kesempatan dan ada kemauan untuk melaksanakan tobat, tidak ada bahasa terlambat. Untuk itu, apa solusinya untuk melaksanakan tobat kepada Allah? Maka kita harus selalu mengikuti anjuran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah berfirman di dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala lima hasartani a'ma. Kata orang itu, qala kadzalika panasita. Itu di dalam satu barang siapa orang yang berpaling an dzikri dari peringatan Allah, makanya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka, maka buat orang itu mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Kalau kita tidak mengikuti anjuran Allah, walaupun kesuksesan di dunia sudah terasa oleh dia, tapi tetap kehidupannya dongka itu sangat sempit. Maka tidak sedikit orang yang sukses di dunia tapi kehidupannya luar biasa sempit. Itu bisa diukur dari seberapa jauh mengikuti perintah Gusti Allah. Maka nanti di akhirat wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang itu akan dikumpulkan beserta orang-orang yang lolong, dalam arti tidak bisa melihat. Bahkan dia protes kepada Allah, lima hasartani a'ma qad kuntu basira. Kenapa Allah mengumpulkan kita dalam keadaan lolong, padahal kita waktu di dunia kita bisa melihat. Bagaimana kata Allah? Apa sebabnya? Aku melolongkan kamu semua karena kamu sudah melalaikan perintah aku. Maka untuk itu diantara perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu memperbaiki ibadah yang menyangkut hablum minallah, hablum minanas. Di antaranya yang menyangkut hablum minallah yaitu pelaksanaan sholat. Karena sholat itu merupakan satu tolak ukur untuk menjadikan manusia baik dan tidaknya kepada Gusti Allah. Kalau sholatnya baik, insya Allah itu kelakuannya bahkan mengikuti alur itu sholat semakin baik. Makanya di dalam sholat ilmu fikih itu menganjurkan kepada kita, kalau sholat itu harus pakai ilmunya. Kalau sholat tidak pakai ilmu itu tidak sah. Contoh, kalau sholat ada satu sop 2, sop 3. Sop 2 mengikuti sop 1 dan sop 3 mengikuti sop 2. Dia ruku ikut ruku, dia sujud ikut sujud, tapi nggak tahu mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunat. Karena hukum fikih sholat kayak itu tidak sah. Tapi kalau sholat itu harus betul-betul tahu ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah
bagaikan kamu melihat sholat aku. Karena kita sudah jauh 14 abad yang lalu, maka kita harus mengikuti guru-guru kita. Karena guru-guru kita itu adalah punya ilmu yang estafet nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kalau dalam sholat, rukun sholat yang qauli itu adalah ada 5. Yang pertama itu bacaan Allahu Akbar ataupun takbir. Jadi yang diwajibkannya itu bukan mengangkat tangan. Ngangkat tangan itu hukumnya sunat. Yang wajibnya itu adalah bacaan takbirnya. Itu harus bisa membedakan mana yang sunat, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang bukan. Kan ada kalau mengangkat tangannya baik tapi bacaan takbirnya kurang baik, itu tidak sah. Walaupun kita tidak mengangkat tangan di dalam salat itu sah, karena itu ukurannya sunat. Bukannya saya menyepelekan hukum sunat ini ya. Ini supaya kita tahu dalam salat itu bukan cuma mengikuti alur gerakan orang, tapi harus betul-betul tahu atas rukun salat. Dan seterusnya Fatihah. Fatihah itu harus dibaca. Kata Imam Romli, Imam Syafi'i, kalau membaca Fatihah itu harus minimal kedengaran dengan telinga kita. Harus kedengaran dengan telinga kita. Kalau tidak kedengaran itu tidak sah, karena itu rukunnya rukun qauli. Segitu aja dalam pembahasan ini. Jadi untuk memperbaiki ataupun melaksanakan tobat kepada Allah, di antaranya kita harus memperbaiki ibadah yang menyangkut hablum minallah juga hablum minanas. Barangkali ada yang mau bertanya. Iya. Di dalam tobat ini selain kita memperbanyak bacaan astagfirullah atau istighfar, apakah ada sholat sunat tobat yang diikuti dengan yang dinamakan sayyidul istighfar? Ya. Ya, bagus. Ada memang itu di dalam kitab-kitab kuning banyak anjuran intinya. Walaupun emang Rasul itu tidak menganjurkan, cuma para ulama mendeteksi ataupun membuat satu skema untuk supaya ada fasilitas menunjang kepada akhlak kita untuk memperbaiki akhlak kita ataupun taubat. Karena semakin kita mendekat kepada Allah dengan cara sholat, maka kita akan semakin mengakui kepada banyaknya dosa. Yang tadinya ada sholat tobat, saya mendapat uraian dari kitab Muawanah gitu ya. Itu ada sholat tobat 2 rakaat lalu baca istighfar, apalagi istighfarnya sayyidul istighfar, luar biasa. Kalau di dalam aturan itu baca istighfar itu 100 kali. Baca istighfar 100 kali apapun yang dimiliki. Walaupun Robbi birri wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, bisa dengan baca astagfirullahal azim. Karena semakin kita baca istighfar meminta ampun kepada Allah, maka akan semakin teringat pula dosa-dosa yang memang kita ingat. Karena kehidupan kita ini tiga waktu. Yang pertama adalah waktu yang sudah kelewat. Yang kedua waktu yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga waktu yang akan datang. Kalau menghadapi waktu yang sudah kelewat, itu di dalam kitab Muawanah Imam Ghazali mengatakan harus ada muhasabah. Muhasabah itu memperhitungkan kelakuan kita yang sudah dilaksanakan. Apa pelaksanaan kita, pelaksanaan ibadah kita kepada Allah itu banyak dosanya ataupun tidak. Karena kalau tidak diperhitungkan, makanya kita tidak akan bisa menghitung. Maka dalam
hadis itu hasibu angkusakum qabla angtuha sabu. Yang kedua, waktu yang sedang dilaksanakan. Waktu yang sedang dilaksanakan itu dengan cara mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh, punya niat yang kuat. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu munadoroh, melihat apa pekerjaan kita yang akan dilaksanakan itu baik ataupun tidak. Kalau kita naik motor, mesti kalau selalu melihat ke depan itu insya Allah 99% akan selamat. Tapi kalau kita berjalan melihat ke belakang, mesti akan celaka. Ya begitu aja. Ya bagus, itu banyak memang, bisa dengan baca istighfar, dengan baca tahlil, juga baca salawat. Dalam hadis lain, setiap umat, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasul, akan masuk surga, ilaman abad, terkecuali orang yang menolak. Jadi ada orang yang menolak untuk diajak ke surga. Kata sahabat, qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak, tidak mau diajak surga? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mengikuti aturan kami, kata Rasulullah, maka itulah orang yang akan masuk surga. Dan orang yang berpaling kepada aturanku, maka itulah orang yang menolak untuk diajak surga. Itu diantaranya, ya, diantaranya pelaksanakan tobat. Jadi setiap umat itu mesti masuk surga. Tapi ada orang yang mengakui tapi tidak diakui, kan orang itu ada. Nah, saya mengakui tapi orang itu nggak tahu kepada kita. Nah, yang bagus mah kita mengakui dan juga diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya orang yang mengakui dan selalu diakui oleh baginda Rasul itu antaranya 3. Yang pertama, menerima, selalu punya rasa dosa atau selalu membacakan istighfar. Yang kedua, membacakan sholawat. Yang ketiga, membacakan tahlil ataupun la ilaha illallah. Itu kapan saja, di mana saja. Siapa lagi? Ya. Ya. Pelaksanaan sholat taubat itu setiap hari atau pada saat kita melakukan dosa? Ya, kalau memang dalam pelaksanaan tobat, kalau kita ingin betul-betul tobat itu seharusnya setiap hari. Ya lebih banyak, ya lebih hebat gitu ya. Jadi jangan kita udah melaksanakan dosa baru kita minta ampun. Jadi walaupun terasa oleh kita pada hari ini tidak melaksanakan dosa, tapi tetap sholat tobat itu dilaksanakan. Itu yang paling baik ya. Karena apa? Karena kita mau banyakkan dosa yang memang tidak terasa daripada dosa yang dirasakan gitu, dirasakan ya. Jadi sholat tobat kemarin saya sudah bacakan, bisa di siang hari dan juga bisa di malam hari. Tapi kalau lebih enaknya itu di malam hari. Kan ada nadam. Kalau nadam itu menyesal ya. Kalau kita merasa menyesal, mesti semakin kita melaksanakan, sering melaksanakan, maka akan semakin terasa oleh kita semua. Sebagai contoh gini, kalau kita memakai baju putih, terus di perjalanan ada kotoran, mesti walaupun sedikit akan terasa ya, karena pakaian kita pun putih. Tapi kalau kita pakai pakaian yang sudah kotor, walaupun ada kotorannya banyak, mesti itu tidak akan terasa. Maka kalau kita sudah tidak merasa punya dosa, jangan-jangan ini penuh dengan dosa. Begitu ya. Emang orang yang suka melaksanakan taubat kepada Allah, sedikit pun akan terasa. Siti Fatimah
putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hari beliau melihat orang yang agak pendek. Kata Siti Fatimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, limada kenapa orang itu pendek? Cuma bahasanya itu. Tapi karena Siti Fatimah itu bersih dari dosa, maka kata Rasulullah, ubsuka ya Fatimah, coba keluarkan bahasa yang itu. Dikeluarkan sama Siti Fatimah, ternyata darah yang keluar. Itu orang yang sangat benar-benar disucikan Allah, sedikit pun akan terasa. Maka kalau kita memang ingin bertobat, harus dirasakan oleh kita. Kalau kita dalam suatu hari melaksanakan dosa, tidak merasa dosa, jangan-jangan dosa ini sudah terlalu banyak. Makanya yang tadi, bagaimana sholat tobat itu harus setiap hari. Ya harusnya harus setiap hari, walaupun memang terasa oleh kita tidak melaksanakan dosa. Itu siapa lagi? Ada? Iya, Ustaz. Iya. Yang dimaksud dengan taubat nasuha. Ya. Jadi pengertian taubat nasuha itu yang bagaimana? Kemudian taubat tersebut tadi apa? Berarti bukan untuk berdosa aja. Jadi semua orang harus melakukan taubat itu. Iya. Taubatan nasuha. Bahasa nasuha itu nasihat. Ya. Ada yang menafsirkan bahwa nasuha itu bersih, yang betul-betul membersihkan diri dari dosa. Ada juga penafsiran para ulama, nasuha itu setiap kali kita melangkah untuk melaksanakan ibadah akan selalu ternasehati, termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Itu diantaranya. Kalau kita sudah melaksanakan sholat subuh, maka kita selalu untuk kemotivasi untuk melaksanakan sholat yang lain. Jadi tidak cuma untuk melaksanakan yang wajibnya aja. Karena subuh tidak ada anjuran untuk melaksanakan sunat ba'da subuh kan. Makanya kita berpikir, oh udah subuh, ada lagi mau sholat apa gitu. Mau sholat hajat mau sholat tobat mau sholat duha. Insya Allah kalau kita punya niat sesudah melaksanakan taat, ingin melaksanakan lagi, itu sudah termasuk nasuha. Sebab di dalam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menganjurkan, jadi yang bagus itu adalah bukan hanya cuma melaksanakan sholat, tapi intidorus sholat, selalu hidup menunggu untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sudah melaksanakan subuh ini, kita melaksanakan aktivitas apapun yang kita laksanakan, dalam hati punya niat untuk menunggu melaksanakan sholat duhur. Sesudah duhur menunggu sholat asar. Itu karena kalau yang ditunggu itu emang sholat, mesti kita akan semangat untuk melaksanakan sholat. Contoh seperti kita dagang itu menunggu bati, kita usaha itu menunggu kesuksesan. Maka apapun yang kita hadapi, walaupun itu berat, karena niatnya ingin melaksanakan kesuksesan, mesti kita akan melaksanakan. Begitu pula kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kata Abu Bakar, kalau sholat itu jangan harap sholat duhur yang akan kita hadapi, kita akan hidup kembali. Jadi seolah-olah sholat yang ini adalah sholat yang terakhir, begitu ya. So, kalau kita udah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa kita duhur akan mati, mesti subuh akan baik, karena tidak ada lagi kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Itu diantaranya. Ya, sekian dulu dalam pembahasan tobat, karena memang kalau di menghancak kitab itu mungkin satu bab itu tidak bisa beres dalam satu kali penceramah. Maka insya Allah waktu-waktu yang akan datang ini masih dalam keadaan tobat kepada Allah. Karena semakin kita ucapkan
semakin sering kita ucapkan, semakin ingat pula kita kepada pelaksanaan itu tobat. Kalau memang tidak ada yang memberi nasihat ataupun kalau tidak dibacakan, beda. Kalau kita baca sendiri di rumah itu beda. Ya, datang nasihat dari orang, walaupun nasihat itu dari orang kecil, ilmunya kurang baik, tapi kalau datang dari orang, kalau kita sudah punya keinginan untuk melaksanakan tobat, itu akan selalu merasa termotivasi untuk melaksanakan kebaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik, ilmu yang manfaat, yang di sana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.